luasnya samudra, di dalam badai bergelora. Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Purbalingga. Bapak Ibu, ada warta yang perlu kami sampaikan. Yang melayani firman Tuhan pada kebaktian online pada hari ini, Minggu 25 April 2021, adalah Pendeta Stefanus Lim M. Min dari GKI Marta Dirja. Sekian warta lisan yang kami sampaikan. Untuk mengawali ibadah online pada hari ini, mari kita bangkit berdiri. Saudara sekalian, Tuhan adalah gembala kita, gembala yang senantiasa melindungi umat-Nya. Ia adalah gembala yang rela berkorban untuk menyelamatkan umat-Nya dari dosa. Marilah kita datang kepada Sang Gembala itu dengan penuh hormat dan hati tulus. Mari kita siapkan diri kita untuk terlibat dalam karya-karya Allah di dunia ini melalui kepedulian terhadap sesama. Kepedulian tersebut kita nyatakan dengan cara saling menggembalakan satu dengan yang lain. Sebelum kita menyatakan kepedulian tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah terlebih dahulu kita bangkit berdiri untuk memuliakan Tuhan. Marilah kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, menyanyikan dari Kidung Jemaat 415 bait 1-2, Gembala baik bersuling nan merdu. Memberikan aku berteduh
Ibadah Minggu Paskah ketiga ini berlangsung dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi serta yang memelihara seluruh ciptaannya. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ibu bapak, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan di GKI Purbalingga terkasih. Hari ini saya Pendeta Stefanus Lim dengan penuh syukur dan sukacita boleh melayani kebaktian hari Minggu di GKI Purbalingga. Inilah tema yang akan kita ikuti bersama, menggembalakan bukan dengan kuasa. Biarlah ibadah hari ini sungguh memberkati kehidupan kita bersama. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita membawa hati kita untuk datang di dalam doa pengakuan dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menggembalakan kehidupan kami dari hari ke hari dengan begitu baik. Namun ternyata hidup kami justru kurang peka dan kurang peduli untuk menggembalakan sesama kami. Bahkan ketika kami berniat menggembalakan orang-orang yang mestinya menjadi tanggung jawab kami melakukannya penuh dengan kekuasaan. Ampuni kami Tuhan, bila kami kurang membawa kehangatan kasih cinta-Mu. Tuhan Yesus, hari ini kami datang di dalam doa permohonan kami, untuk kami boleh mengalami rahmat pengampunan dosa dari-Mu. Dan kami membawa rangkaian doa pengakuan dosa kami, diberkati dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Marilah sekarang kita bersama-sama bangkit berdiri. Berita anugerah saat ini diambil dari Yehezkiel 34 ayat 16 yang berbunyi demikian. Yang hilang akan kucari, yang sesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah berita anugerah bagi kita. Syukur kepada Allah. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru
Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, mari kita siapkan hati kita menyambut pelayanan firman Tuhan. Kita datang di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena pada hari Minggu ini kami datang untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Kami siap sedia untuk menerima berkat sabda firman-Mu. Bersama-sama dengan para sahabat kami di GKI Purbalingga, biarlah hidup kami sungguh menemukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, mengubah hidup kami menjadi baru. Perlengkapilah hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pelayanan firman Tuhan hari ini sungguh menjadi berkat bagi kami saat ini. Amin. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan dalam kebaktian hari Minggu ini dipilihkan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudaraku terkasih, inilah tema yang akan kita renungkan bersama dalam kebaktian hari ini, tentang menggembalakan bukan dengan kuasa. Saya bersyukur boleh bersama-sama dengan Ibu Bapak di GKI Harapan Indah Bekasi pada kebaktian hari ini. Teristimewa kebaktian hari ini dikemas dalam nuansa ibadah musik keroncong. Nah, ketika kita diajak menyoroti tema menggembalakan bukan dengan kuasa, saya jadi ingat sebuah lagu yang mau mengingatkan kita bersama-sama tentang Tuhan itu adalah gembalaku. Bagaimana kalau kita di awal khotbah ini nyanyi bareng-bareng dulu? Saya membawa alat musik ukulele untuk menyanyi dalam nuansa musik keroncong juga. Ya, ayo kita nyanyikan lagu ini bareng-bareng demikian. Tuhan adalah gembalaku.
kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, seperti apa kita menghayati kalau Tuhan itu memberi contoh tentang sikap sebagai gembala yang baik? Ayo kita temukan jawabnya dari Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 13. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari dari rumah masing-masing ikut membaca, mengucapkan firman Tuhan bersama saya begini. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, perumpamaan yang luar biasa Tuhan Yesus kisahkan ketika ia menyebutkan bahwa aku ini adalah gembala yang baik.
Mungkin di awal-awal kita mau bertanya-tanya begini, Pak Stefanus, kenapa Alkitab menggunakan model hubungan kita dengan Allah itu digambarkan seperti relasinya domba dengan gembala? Atau pertanyaan kita, mengapa Allah membangun relasi dengan kita itu diibaratkan seperti relasi hubungan gembala dengan domba? Ada apa ini? Pertama-tama saya mau mengajak kita melihat dari sudut pandang domba. Apa yang perlu kita tahu tentang kehidupan domba? Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, untuk kita tahu bersama, yang namanya binatang domba itu adalah binatang yang keras kepala, suka nakal, pakai maunya sendiri, bahkan seringkali jalan sendiri. Padahal binatang domba itu tidak mudah menghafal jalan. Andai kata domba itu melihat ada sesuatu yang menarik, ia akan memisahkan diri dari kawanan domba-domba yang lain. Sementara domba-domba yang lain dibawa dan dituntun oleh sang gembala, domba yang satu ini ketinggalan. Nanti menjadi domba yang tersesat. Ia tidak bisa menemukan jalan pulang. Ibu bapak, saudaraku terkasih, bukankah sangat menarik dan begitu dekat hubungan domba ini menggambarkan tentang keadaan kita sebagai manusia yang sering keras kepala, yang sering untuk memilih bersikap nakal, maunya sendiri, cari jalan sendiri, lalu nanti tersesat di tengah jalan. Namun hal yang kedua, saya juga mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari melihat mengapa relasi kita dengan Tuhan atau relasi Tuhan dengan kita diibaratkan seperti gembala dengan domba. Saya ajak kita melihat justru dari sudut pandang yang kedua, yaitu sudut pandang sang gembala. Ibu bapak, saudaraku, perhatikan gambar ini ya. Ia bukan gembala bebek. Tahukah kita bagaimana kalau gembala bebek atau orang yang angon bebek sedang menggembalakan kawanan bebek yang harus dituntun? Di mana posisi sang gembala bebek? Gembala bebek pasti posisinya ada di paling belakang. Kalau bebek itu mau nyebrang jalan, ya bebeknya duluan. Kalau mau ketabrak motor, ya bebeknya duluan. Gembala bebek itu cari aman di belakang. Gitu. Ya. Tapi Tuhan digambarkan bukan seperti gembala bebek. Dan menarik, ia juga bukan digambarkan sebagai gembala kerbau. Pernah kita lihat bagaimana seorang menggembalakan kerbaunya? Biasanya kerbau itu dinaiki. Biasanya gembala itu lebih enak kalau duduk di atas punggungnya kerbau. Gak usah capek-capek, biar yang capek kerbaunya. Puji Tuhan, Alkitab tidak menggunakan perumpamaan gembala kerbau. Tetapi Tuhan Yesus mengibaratkan dalam perumpamaan bahwa aku adalah gembala bagi domba-dombaku. Di mana letak kepemimpinan sang gembala domba? Ia ada di depan. Ia siap untuk mendampingi, membela, melindungi domba-dombanya. Itulah gambaran bagaimana Allah menempatkan kita ini menjadi domba-domba yang perlu mengikut sang gembala yang baik. Seperti apa Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan ini pada bagian berikutnya? Ayo, saya ajak ibu bapak saudara-saudari bersama-sama dengan saya membaca Yohanes 10 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Sama-sama kita ucapkan firman Tuhan begini. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku.
Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Mengingatkan saya dengan sebuah kisah. Kalau Tuhan Yesus katakan aku ini gembala yang baik. Aku kenal domba-dombaku. Bahkan domba-dombaku pun mengenal aku. Betapa indahnya dengan sebuah kisah tentang seorang gembala tua yang memiliki 100 ekor domba. Apa yang terjadi dengan gembala tua dengan 100 ekor domba yang dipercayakan kepadanya untuk terus digembalakan, untuk terus dilindungi dan dijagai. Luar biasa, gembala yang satu ini sangat perhatian terhadap 100 ekor dombanya. Domba-domba itu bertumbuh dengan sehat, dengan gemuk, dan kondisinya baik-baik selalu. Tapi sayang, sang gembala ini umurnya sudah semakin bertambah tua. Maka dipikirkan, bagaimana kalau mulai perlu mencari gembala pengganti yang lebih muda. Tapi kita butuh figur gembala pengganti yang tepat. Maka saat itu diumumkan siapa yang berminat untuk bekerja menjadi gembala bagi 100 ekor domba yang sangat baik-baik ini. Ada banyak orang yang mendaftar. Maka dipikirkan strategi untuk menjaring gembala pengganti yang tepat. Yang pertama adalah dilakukan proses seleksi pemilihan lewat ujian praktek. Bagaimana para pendaftar yang ingin bekerja menjadi gembala itu mesti mengikuti ujian praktek. Yang pertama adalah bagaimana cara menyisir bulu domba yang baik. Tampak di situ siapa yang menyisir bulu domba dengan penuh kasih dan dengan penuh perhatian. Dicatat nama-nama calon-calon gembala pengganti. Lewat ujian praktek lagi, bagaimana mesti belajar mengobati domba yang sakit. Tampak calon-calon pelamar itu menunjukkan cara mengobati domba yang sakit. Dan akan kelihatan mana yang mengobati dengan penuh kasih, penuh perhatian, atau yang asal-asalan mengobati saja. Bahkan ujian praktek berikutnya adalah cara melindungi domba dari serangan serigala. Ditunjukkan bagaimana calon-calon gembala pengganti itu beranikah untuk berkelahi melawan serigala-serigala buas. Tampak mana yang sungguh-sungguh melakukan dengan penuh keberanian hati dan mantap lolos ujian praktek. Dari sekian banyak yang mendaftar, akhirnya terpilih tinggal ada 3 calon gembala terbaik. Nah, sekarang untuk memilih siapa di antara 3 gembala terbaik ini yang boleh menggantikan gembala tua yang sangat baik tadi. Maka kepada ketiga gembala ini ditugasi. Hari ini engkau punya tugas untuk mengikuti seleksi ujian hari pertama. Hitung baik-baik berapa domba yang akan kau gembalakan hari ini. Saudaraku, ternyata tanpa diketahui dari 100 ekor domba itu ada 1 yang ditukar dengan seekor kambing. Saat pulang dari acara menggembalakan, maka ketiga calon gembala itu diwawancarai dan ditanya, "Sudah kamu hitung berapa ekor domba yang kau gembalakan hari ini?" Calon pertama menjawab dengan mantap, "Aku sudah hitung
berangkat jumlahnya 100, pulang jumlahnya juga 100. Calon kedua pun dengan tersenyum, ia mengatakan, sama, aku tadi menghitung waktu berangkat jumlahnya 100 dan pulang juga 100. Tapi gembala yang ketiga ini mengatakan dengan jujur, maaf, tadi waktu berangkat aku hitung dombanya cuma 99 ekor. Tapi yang satu itu jenisnya kambing. Waktu pulang aku hitung tetap utuh. Ada 99 ekor domba dan seekor kambing kecil. Ini utuh kembali seperti waktu berangkat tadi pagi. Maka saat itu calon gembala yang ketiga ini mendapatkan nilai lebih dibanding dua calon pertama. Lalu seleksi dilanjutkan. Besok datang lagi ya. Besok ada ujian hari kedua. Maka 3 calon gembala ini datang lalu ditugasi untuk menggembalakan hari yang kedua. Mereka diminta untuk memeriksa berapa jumlah domba yang akan digembalakan. Bagaimana mereka sungguh-sungguh mencoba untuk menghitung. Apalagi calon pertama dan kedua tidak mau keliru kayak hari pertama kemarin. Tapi tahukah kita, ujian hari kedua itu ternyata seekor domba itu diganti, ditukar dengan domba yang terluka kakinya. Saat sore hari mereka pulang, ditanya, apa yang terjadi dengan domba-domba yang kau gembalakan hari ini? Gembala pertama dengan mantap mengatakan, saya tadi menghitung dengan sangat teliti. Waktu berangkat jumlahnya 100 ekor domba. Pulang juga 100 ekor domba. Tidak ada sisipan binatang kambing. Aku hitung, aku perhatikan dengan cermat. Calon gembala yang kedua juga mengatakan yang sama. Betul. Tadi sewaktu berangkat aku menghitung jumlahnya ada 100 ekor domba. Waktu pulang juga 100 ekor domba. Tapi calon yang ketiga ketika ditanya, ia menjawab, benar, jumlah domba yang aku gembalakan hari ini ada 100 ekor. Tapi yang sehat cuman 99. Sedangkan seekor domba itu luka kakinya. Dua temannya kaget. Kok aku gak perhatiin seperti calon yang ketiga ini ya? Maka calon yang ketiga mendapatkan nilai tambah lagi. Perhatiannya luar biasa. Dan sekarang ada tugas untuk ujian hari ketiga. Ya. Mereka sepakat datang untuk ujian hari ketiga. Ditugasi lagi, sebelum digembalakan hitung baik-baik. Perhatikan kondisinya. Maka gembala 1 dan 2 gak mau keliru kayak ujian kemarin-kemarin. Dia cari ternyata lengkap jumlahnya 100 dan sehat semuanya. Waktu pulang ditanya bagaimana acara hari ini menggembalakan domba-domba kepunyaanku. Maka calon yang pertama menjawab, jumlahnya lengkap 100, udah aku hitung gak ada yang sakit, sehat semuanya. Calon kedua juga mengatakan begitu. Berangkat jumlahnya 100, berangkat dalam keadaan sehat dan pulang juga dalam keadaan sehat. Saat calon ketiga ditanya bagaimana dengan ujian hari ketiga ini, ia menjawab, sama seperti dua sahabatku. Aku berangkat membawa 100 ekor domba. Aku perhatikan sehat semua. Tapi sejak berangkat tadi aku kepikiran. Kemarin yang sakit kondisinya ada di mana.
Masih baik-baikkah domba yang sakit kemarin itu? Maka calon yang ketiga pun mendapat nilai tambah lagi. Dan calon ketigalah yang terpilih untuk menjadi gembala pengganti. Dan siap meneruskan tugas sang gembala yang tua. Ibu bapak saudaraku, itulah ciri khas gambaran gembala domba yang penuh kasih, penuh perhatian, penuh kepedulian di dalam menggembalakan domba-dombanya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ayo kita baca bareng-bareng Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Sama-sama kita baca begini. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, gembala itu membawa kasih, diperagakan secara nyata. Kasih itu betul-betul diberikan kepada domba-dombanya. Kasih yang terbaik. Mengingatkan saya dengan sebuah kesaksian dari seorang supir taksi di negara Taiwan. Kisahnya menarik sekali. Di pinggiran kota kecil Taiwan, ada seorang laki-laki yang baru berjalan pulang ke rumah jalan kaki dari tempat kerjanya sebagai supir taksi. Mobil taksinya sudah ditaruh di garasi dan rumahnya tidak terlalu jauh. Dia memilih jalan kaki pulang ke rumah. Tapi apa yang terjadi saat supir taksi ini berjalan pulang ke rumah? Pandangan matanya tertuju pada rumput yang bergerak-gerak dan ada suara gemerisik di sela-sela bebatuan di pinggir jalan. Membuat sang supir taksi ini berhenti sejenak. Ia penasaran, ia dekati sumber suara itu dan betapa kagetnya saat dia mendekati lokasi itu. Seketika matanya terbelalak kaget. Melihat di situ ada bungkusan kardus yang berisi bayi merah yang tergeletak di situ. Ia mencoba mengamati sekeliling tempat itu dan tampak sepi-sepi saja. Maka segeralah diangkat bungkusan bayi itu dengan hati-hati dan dengan tergopoh-gopoh. Supir taksi ini menggendong bayi merah itu pulang ke rumahnya. Istrinya kaget waktu melihat suaminya pulang membawa bungkusan. Apa itu? Lalu ia dengarkan cerita dari sang suami. Melihat hasil temuan sang suami, istri segera mengambil alih menggendong bayi itu. Langsung dipeluk dengan perasaan sayang. Ya, mereka adalah sepasang suami istri yang sudah begitu lama mendambakan memiliki anak di tengah-tengah keluarganya. Malam itu mereka bersepakat mengatakan, bayi yang masih merah baru lahir ini, biarlah kita terima sebagai pemberian Tuhan kepada keluarga kita. Biarlah bayi perempuan ini jadi bayi milik kita. Indah sekali. Mereka merawat, mengasihi bayi perempuan ini terus dengan penuh sayang, dengan penuh cinta. Bayi ini dibesarkan dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Saat kira-kira umur anak perempuan ini, bayi mereka itu sudah 2 tahun. Mereka merasa ada yang janggal dengan kemampuan berbicara dan reaksi pendengaran anak kami ini kok tampak sangat lambat. Maka kedua orang tua itu membawa anak perempuannya ini menuju ke rumah sakit. Dari pihak rumah sakit segera memberi jawaban
Dan kecurigaan mereka pun akhirnya terjawab sudah. Anak ibu dan bapak ini memang cacat sejak lahir. Anak ibu dan bapak ini lahir dalam kondisi bisu tuli. Mereka sangat kaget. Mereka sangat sedih. Mereka menangis. Namun karena ada rasa sayang yang sudah terpupuk selama 2 tahun ini, mereka mengatakan kepada pihak rumah sakit, bayi ini akan tetap kami bawa pulang. Ini adalah anak kesayangan kami. Apapun yang terjadi, kami siap membesarkan anak perempuan kami. Puji Tuhan, bagaimana anak perempuan itu bertumbuh di tengah pasangan suami istri yang sangat mengasihi mereka. Luar biasa. Waktu tahun berganti tahun cepat berubah. Walaupun tampak gadis kecil ini cacat bisu tuli, tapi ternyata anak perempuan ini sangat cerdas. Ia mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah SLB, sekolah luar biasa, sampai bisa lulus SMA dengan nilai-nilai yang keren. Nah, setelah anak perempuan ini lulus, ia ingin untuk melanjutkan pendidikannya sesuai dengan bidang yang ia sukai, yaitu di bidang seni. Dan bagaimana papa mamahnya menyemangati supaya anak perempuannya ini kuliah di bidang seni di perguruan tinggi di kota besar, jauh dari kota tempat mereka berada. Saudaraku yang terkasih, kedua orang tua ini menyemangati anak perempuannya sambil mengatakan, jangan takut. Impianmu harus terwujud, nak. Dan sejak itu kedua orang tua ini bertekad untuk hidup berhemat. Bahkan sang ayah siap bekerja mati-matian. Sang ayah sejak saat itu kerja keras. Tiap hari lembur, pulang ke rumah sampai larut malam. Saat anak perempuannya mulai memasuki tahun kuliah yang kedua, apa yang terjadi? Suatu malam dikabarkan bahwa sang ayah mengalami kecelakaan saat bekerja membawa taksi itu. Ia pergi dan tidak pernah kembali. Taksi yang dikendarainya bertabrakan dan nyawanya tidak bisa terselamatkan. Saudaraku, mendapat kabar sedih seperti ini, ada banyak cucuran air mata. Rasa kehilangan yang luar biasa. Dan lebih daripada itu, sang anak gadis ini berpikir, betapa berat beban biaya yang harus dipikul ibuku sekarang. Lebih baik aku berhenti kuliah saja. Lebih baik aku pulang dan bekerja menemani ibu di rumah. Saat hari pemakaman sang ayah, anak perempuan ini menceritakan tentang isi hatinya. Mengetahui hal ini, sang ibu sangat tersentuh dengan pengertian anaknya. Tetapi ibunya ternyata malah menegaskan, nak, ibu tahu kesedihan hatimu. Ibu juga sangat kehilangan ayahmu. Tapi kamu tidak boleh berhenti kuliah. Belajarlah yang serius, belajarlah yang benar. Ayo cepat selesaikan kuliahmu. Ibu menunggu kepulanganmu dengan ijazah di tangan. Ingat ya nak, jangan pernah pulang ke rumah kalau tidak membawa ijazah. Pakai uang hemat, jangan dipakai untuk sering-sering pulang. Ibu meminta, kamu baru boleh pulang nanti kalau ada ijazah di tanganmu. Ibu janji, tiap-tiap bulan ibu akan terus tetap kirim uang, membiayai semua keperluanmu di kota besar itu. Tapi ingat sekali lagi nak,
jangan pernah berpikir pulang sebelum kuliahmu selesai. Sebab jika kamu gagal, ibumu ini akan sedih. Dan ayahmu di seberang sana juga pasti kecewa. Karena perjuangan kerja keras dan pengorbanan kami akan sia-sia belaka. Sang anak perempuan ini memeluk ibunya dan bertekad, aku harus lulus kuliah. Aku mau membanggakan hati orang tuaku. Puji Tuhan, waktu terus berjalan. Ternyata anak perempuan ini sukses mengikuti kuliah dengan perjuangan luar biasa. Dan sekarang ia sudah berhasil menyelesaikan kuliahnya. Dan ia membawa pulang sebuah undangan untuk menghadiri wisuda. Undangan ini akan aku berikan langsung kepada ibuku. Dengan hati bangga, dengan kegembiraan yang meluap, dengan kerinduan yang sangat. Setelah sekian lamanya tidak pernah bertemu dengan sang ibu, anak ini berangkat pulang ke desanya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Saat sampai di kampung halamannya, dia ketok-ketok rumah itu. Berulang kali pintu rumahnya sudah tertutup rapat, digembok. Dan sungguh, aku tidak pernah menduga sama sekali kalau rumah ini ternyata sudah kosong sama sekali. Bagaimana aku mencari-cari ibuku di mana? Saat itu beberapa orang tetangganya segera muncul. Dan mereka memberitahu hal-hal yang sangat membuat hati anak perempuan ini hancur seketika. Apa yang mereka katakan? Nak, sebenarnya ibumu setahun yang lalu sudah meninggal dunia, nak. Maafkan kalau kami sebagai tetangga tidak memberitahumu, karena memang itu menjadi pesan dari ibumu. Ibumu meminta supaya kami bersumpah untuk merahasiakannya. Dan untuk kamu tahu, nak, semua sisa uang tabungan ibumu dititipkan ke kami untuk dikirimkan kepadamu setiap bulan. Dan ibumu pun meminta supaya kami yang membalas surat-suratmu selama ini. Betapa kaget sang anak tahu bahwa ternyata ibuku sudah meninggal setahun yang lalu. Dengan perasaan yang sangat hancur hatinya, menangis keras-keras. Tapi ternyata tetangga itu memberitahu lagi, nak, masih ada satu rahasia besar yang sebenarnya ayah dan ibumu sembunyikan darimu. Apa itu? Tahukah kamu bahwa kamu sesungguhnya bukan anak kandung papa mamahmu ini? Walaupun kamu cacat dari bayi, ternyata orang tua angkatmu ini tidak mempedulikan dan tidak mempersoalkan kondisi sakitmu ini. Mereka tetap menyayangimu lebih daripada anak kandung sendiri. Hancur hati anak perempuan ini mengenang kisah kasih dari ayah dan ibunya, luar biasa. Maka segeralah dengan rasa duka yang mendalam, ia tidak bisa mewujudkan dengan teriakan-teriakan histeris macam apapun. Hanya derasnya air mata yang mengalir tidak terbendung. Ia memilih berlari, mencari di tempat mana ayah dan ibuku dimakamkan. Persis di depan makam ayah dan ibunya, gadis ini bersujud dan berdoa sambil berlinangan air mata. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan ayah dan ibu yang mengasihi aku dengan kasih yang sangat tulus. Engkau memberikan kepadaku ayah dan ibu
yang sangat memperhatikan aku, bahkan merawat kehidupanku sejak bayi sampai aku bisa lulus kuliah seperti ini. Air matanya terus berlinangan. Dan sekarang kita tahu, ketika tema khotbah hari ini mau mengatakan menggembalakan bukan dengan kuasa. Menggembalakan itu butuh dengan perhatian, butuh dengan kasih sayang, butuh dengan pengorbanan, bukan sekedar dengan memaksa menerapkan kekuasaan yang ia miliki. Sama sekali tidak. Coba kita lihat kembali, seperti apa hubungan kekeluargaan kita seorang dengan yang lain. Adakah kita sedang saling merawat, saling menggembalakan dengan penuh kasih, dengan penuh sayang, dengan penuh cintanya Tuhan, dengan penuh perhatian dan dengan penuh kepedulian? Atau jangan-jangan selama ini aku membangun sikap sebagai sosok yang paling berkuasa, di mana aku maunya mengatur, di mana aku maunya memaksa, di mana aku maunya memerintah. Bukan itu yang Tuhan maui. Terlebih dalam kehidupan kita bersama sebagai gereja Tuhan. Mari kita saling menggembalakan bukan dengan prinsip-prinsip menegakkan kekuasaan, tetapi justru dengan memberikan kasih dan pengorbanan dan wujud perhatian cinta kita seorang kepada yang lain. Maukah kita membangun komunitas yang saling menggembalakan bukan dengan kuasa? Kita mau belajar. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi teladan. Tuhanku adalah gembalaku. Saya ajak kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Kidung Jemaat 285. Tuhankulah gembalaku. Taruh tanganmu di dadamu. Mari kita nyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram. Sorry, bagian ini di-cut dulu ya, lagunya ya. Itu kayaknya agak ketinggian sedikit, boleh turun. Terus habis tentram itu langsung ya Mbak ya. Aku salah juga tadi. Ya. Langsung nyanyi aja ya. Ya. Tuhankulah gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Jiwaku disegarkannya, dan karena namanya
di jurang maut gelap, Engkau sertaku, tongkat-Mu menghiburku tetap. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita, berdoa. Saudaraku, Tuhan adalah gembala kita yang sangat baik. Ia telah memberikan contoh keteladanan yang luar biasa dalam hal mengasihi dan rela berkorban. Kasih dan pengorbanan macam apa yang sudah kita lakukan untuk orang-orang di sekeliling hidup kita. Saudaraku, mungkin saat ini engkau ingin mendoakan anggota keluargamu yang sangat memerlukan perhatian kasih cintamu. Sebut nama mereka dalam doamu. Ketika mereka dalam kesulitan, ketika mereka dalam kesusahan, biarlah tangan Tuhan yang terus akan menggembalakan hidup mereka. Tuhan memilih hidupmu untuk menjangkau mereka, memperhatikan mereka, mengasihi mereka lebih dan lebih lagi. Teristimewa dalam masa-masa pandemi yang berat dan sulit ini, biarlah kasih cinta Tuhan yang mengubah hati kita melayani lebih baik dibanding waktu-waktu kemarin. Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan menjadi gembala kita, kasih cintanya sungguh tersedia untuk setiap kita anak-anaknya. Nama-nama yang kita doakan sungguh akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendapatkan sabda firman-Mu dalam ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mempraktekkan firman-Mu di dalam sikap hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengakui iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya sekarang kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, kalau hari ini kami boleh menaikkan doa-doa permohonan kami secara khusus untuk kehidupan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mendoakan di saat pemerintah negeri bangsa kami sedang berjuang melawan terorisme,
Berkatilah Tuhan negeri bangsa kami dengan situasi yang penuh dengan kedamaian. Dan kami boleh hidup bersama di dalam sukacita sebagai anugerah berkat dari-Mu. Kami mendoakan perjuangan negeri bangsa kami melawan pandemi virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati program pelaksanaan vaksinasi, sehingga pada waktunya seluruh rakyat negeri bangsa kami mendapatkan vaksinasi yang terbaik, dan kami siap untuk menghadapi masa-masa pandemi virus COVID-19 ini. Kami mendoakan untuk daerah-daerah yang mengalami bencana alam kemarin ini. Kasih cinta Tuhan yang akan memulihkan wilayah-wilayah negeri bangsa kami. Tuhan yang akan memberikan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang banyak kehilangan rumah, kehilangan harta benda, bahkan kehilangan orang-orang yang dicintai. Bapa di sorga, sekarang kami ingin mendoakan untuk gereja-Mu dan jemaat-Mu di GKI Purbalingga. Engkau tahu kerinduan hati gereja dan jemaat-Mu di sini Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan hadirkan gembala yang terbaik, yang boleh menjadi pendeta jemaat di tengah-tengah gereja-Mu dan jemaat-Mu di sini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pelayanan para penatua bersama dengan aktivis dan komisi-komisi yang ada. Biarlah gereja Tuhan di GKI Purbalingga semakin diberkati, bertumbuh maju di dalam segalanya. Kami teringat mendoakan untuk teman-teman kami yang terbaring sakit. Oh Tuhan, kuatkanlah kesehatan anak-anak-Mu satu persatu. Engkau memberkati proses pengobatan yang dilakukan, baik berobat di rumah maupun berobat di rumah sakit. Kasih cinta Tuhan yang akan memberkati dan menyembuhkan anak-anak-Mu. Sekarang kami doakan untuk keluarga kami, baik yang tinggal di dalam kota, di luar pulau ataupun di luar negeri. Lindungilah keluarga kami, hidup dekat selalu bersama dengan-Mu Bapa. Inilah rangkaian doa-doa syafaat kami. Kami satu padukan doa permohonan kami. Dengan bersatu hati kami memanjatkan doa yang Kau ajarkan kepada setiap murid-Mu bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan hati penuh syukur atas segala berkat, pekerjaan, dan usaha yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening gereja. Sebagai nas persembahan kita terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, sumber segala berkat, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Tuhan sudah berikan untuk kami. Tuhan, pada saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami datang bersujud sembah Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu. Saat ini kami membawa sebagian kecil dari berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk menerima, memberkati dan menguduskan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini bisa menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami atas segala kekurangan kami, atas kesalahan-kesalahan kami, apabila di dalam kami memberikan persembahan ini ada terselip kesalahan-kesalahan kami. Tuhan, tolong kami juga sebagai anak-anak-Mu agar bisa mengelola persembahan ini dan persembahan ini supaya bisa kami pergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terkhusus di GKI Purbalingga ini Tuhan, persembahan kami ini bisa kami pergunakan untuk pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Haleluya, amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah pelita Injil penyintar yang terlelap. Kirimlah pelita Injil penyintar yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahaya-Mu. Bantuan-Mu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahaya-Mu. Kirimlah pelita Injil penyintar yang terlelap. Kirimlah pelita Injil penyintar yang terlelap. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada dunia yang dijadikan Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami ingin mempersaksikan Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Allah meneguhkan kita untuk hidup seturut kehendak-Nya. Tangannya membimbing kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Cintanya mengobarkan semangat kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, kini dan selamanya. Haleluya. Amin.